Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Senatal Persupriya, SKNIM 1142304 dari Blok 1, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan mengerjakan acara 2, yaitu pengenalan SIG dengan kita mendigitalisasi peta menggunakan software atau aplikasi ArcGIS atau ArcMap yang didukung dengan software Global Mapper. Jadi setelah kita download aplikasi ArcMap-nya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke menu Customize. Lalu kita ke Customize Model, pastikan tersedia Analysis, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferensi, lalu Layout, lalu main menu, lalu Standar, dan Tools-nya itu kita centang, lalu itu kita close. Lalu kita pergi ke menu Table of Content, ada di sini. Nah, kita layer, klik kanan, kita ke Properties, kita setting zona UTM. Nah, di sini kan saya udah ada favorit. Jadi kalau favorit itu kita perginya ke menu Project Coordinate System, UTM, WGA 1944, Southern. Kita pilih yang Southern karena saya memakai peta di Pulau Jawa, di area Jawa, yang dimana Jawa itu terletak di bagian selatan. Nah, ini kita apply. Oke. Nah, saya cek dulu. Pastikan ini jangan tertinggal karena bisa membuat format petanya jadi rusak kalau ketinggalan. Ini kan. Oke. Nah, setelah itu kita add file. Kita klik kanan di sini. Kanan, add data. Kita konekkan ke folder yang sudah berisi peta dan dem. Gambar peta dan dem. Di sini folder itu yang ini. Oke. Nah, di sini udah ada gambar peta dan demnya. Kita masukkan yang pertama itu petanya dulu. Nah, setelah sudah masukkan peta, langkah selanjutnya kita pergi ke menu georeferencing, kita add control points. Di sini berguna untuk mengkoordinatkan atau membuat koordinat untuk georeferencingnya. Di sini saya pakai titik terluar, titik yang bisa mewakili petanya. Di sini saya pakai titik atas kiri, ujung paling kiri, dan ujung paling kanan yang di bawah. Pertama kita plot yang di atas sini. Terus nah, pertama saya titikkan dulu yang di sini ya. Kita klik di bagian pertemuan gridnya ini, di grid-gridnya kita input X dan Y dengan cara klik kanan ya tadi 479 000. Lalu Y-nya itu di 91 000. Nah, lalu kita plot di titik keduanya itu di sini. Seperti biasa, klik sekali di bagian pertemuan gridnya. Kita klik kanan, input X dan Y 484000 dan Y-nya 916000. Oke. Nah, jika setelah itu jangan lupa kita update georeferencingnya untuk menyimpan plotan terbaru kita tadi. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu katalog. Di sini kita konekkan juga foldernya. Kita connect folder di tempat data yang kita di tempat folder yang kita simpan datanya. Jadi itu folder nomor apa? Oke. Setelah itu kita pergi ke folder yang ini, kita klik sekali, kita klik kanan maksudnya, kita pilih new,
kita beli format shapefile. Aduh, malah ada asu-asu, tancuk. Nah, setelah itu kita pergi ke folder yang berisi data kita tadi, kita klik kanan, kita new, kita pergi ke save file, format save file. Sini kita taruh-taruh seperti nanti eh, simbol-simbol yang akan kita gunakan. Misalnya seperti batas administrasi, kita pakainya yang polygon karena dia batas administrasi. Jangan lupa ini diedit sesuaikan dengan 49S zona tadi itu. Oke, terus itu kita oke kan. Lanjut lagi, kita new, save file lagi. Sekarang kita perlukan itu jalan, jalan. Untuk jalan kita pakai menu yang polyline karena nanti dia berbentuknya garis gitu kan line. Jangan lupa ini di lanjut ke sungai. Sungai itu sama aja kayak jalan. Kita ke polyline, polyline. Jadi ini kayak jalan. Oke. Dan terakhir itu ada titik. Nah, untuk titik itu fitur tabnya nanti kita pakai point. Ya. Nah, setelah itu bisa dilihat di table of content sudah ada berbagai macamnya seperti batas administrasi, jalan, sungai, dan titik. Nah, untuk menguploadnya itu sini saya ingin mengupload 3 wilayah atau 3 kecamatan yang mewakili di dalamnya itu ada jalan, sungai, dan titiknya. Dan di sini di batas administrasi, pertama kita plotting itu kita nyalakan dulu start editing di menu editor. Nah, juga udah start seperti ini, kita pilih ke create create features. Nah, ini kita pilih yang batas administrasi. Nah, juga sudah, ini tinggal di plotting aja. Karena ini polyline, kita mengitari batas-batas yang diperlukan. Oke, ini setelah sudah di plotting, bisa kita langsung stop editing aja. Lalu kita save yes. Nah, ini plottingan dari 3 wilayah tadi. Nah, itu kita bisa ganti, kita ganti dulu ini ya, warnanya. Fill color kita nggak color aja. Ini ya, kita bolehnya 2, outline colornya merah. Oke. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, ini plottingannya jadi seperti ini ya. Nah, karena ini baru kita satuin ya, kita langsung plotting semua gitu. Nah, untuk memotong batas antar kecamatan itu bisa kita lakukan dengan cara cutting polyline, polygon. Misalnya kita klik klik yang merahnya, garis merahnya. Kita start editing dulu. Kita klik yang merah ini sampai jadi warna biru. Lalu kita ke menu cut polygons tool. Nah, misalkan menu ini caranya sama, kita tarik dan kita tarik satu-satu seperti tadi. Tapi di batas di tiap batas kecamatan yang di sini dan di sini. Langsung aja kita buat batasnya dari
titik keluar dari luar poligon ke dalam poligon ini. Sudah editing lagi, kita pilihkan yang jalan. Nah, di sini karena ada ini jalan yang warna merah ini, jalan besar, jalan arteri yang mewakili tiga wilayah sekaligus, saya ingin pakai jalan tersebut. Langsung saja kita ini. Nah, setelah sudah diploting semua, kita klik dua kali. Nah, ini adalah jalan arterinya. Oke, jalan udah, kita lanjut ke sungai. Caranya sama. Eh, sorry, tadi belum di stop editing. Stop editing dulu, kita start editing dulu. Udah start editing. Kita cari sungai yang ada di tiap-tiap plottingan. Nah, ini sungai. Kita start editing, create pictures, pilih ke sungai. Nah, ini sungainya kemana? Jika sudah di-plotting sungainya, jangan lupa di stop editing dan save. Nah, bisa dilihat tadi yang kecil-kecil ini sungai, ini jalan, batasan ilustrasi. Nanti kita edit warnanya di akhir aja. Lalu kita ke titik, sorry. Nyalain dulu. Titik, ini kita start editing. Pilihkan titik dan titik. Nah, kita karena ini nggak ada legenda, kita taruh lagi ini. Ini dan sini. Kita stop editing, save. Nah, untuk simbol-simbolnya semuanya kita sudah plotting ya. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Global Mapper, kita open data files, kita masukkan data demo. Data demo yang sudah di sini, dengan Surakarta. Oke. Kita yes to all, kita oke kan. Sini proyeksinya geografik, datumnya GX84. Oke. Nah, langkah selanjutnya, jika sudah ada elevasinya, kita ke file, open data, kita masukkan data batas administrasi yang berbentuk shape file. Nah, ini shape file. Oke. Nah, ini sudah bisa kita zoom to layer dulu. Zoom to selected. Nah, kita masukkan konturnya di menu create contours. Untuk intervalnya kita sesuaikan dengan nilai skala dengan rumus 1/2000 kali nilai skala. Dan saya tadi udah hitung jadinya 25. Lalu ke counter bounds, ke box, kita buatkan ini. Nah, segini cukup. Oke, kita generate contournya. Nah, ini jadi konturnya sudah terbuat. Lalu kita langsung bisa kita save dengan menu layer. Kita ke export. Kita checklist yang generated contour. Formatnya kita pilih shape file, suruh buat. Oke.
Nah, untuk bagian ini kita checklist export line karena eh, generatif kontur atau ikannya itu merupakan garis. Di sini kita masuk ke folder tadi. Kita bikin namanya menjadi kontur Surakarta. Ya, jika dengan formatnya itu siapa save. Lalu kita oke. Kita kembali ke aplikasi aplikasi ArcMap-nya. Kita add layers di sini, add data. Kita masukkan kontur Surakarta yang tersebut yang berada di format shapefile yang tadi kita buat di global mapper. Ya, kita close. Nah, ini sudah ada konturnya, dilihat. Nah, ini kan masih ada kontur-kontur yang keluar-keluar gini ya. Nah, untuk kita merapikannya itu kita pergi ke menu geoprocessing, lalu kita ke clip. Sini kita taruh input featuresnya itu di kontur Surakartanya. Lalu klik factory-nya itu di batas administrasi. Jadi nanti dia masuk ke area batas. Jadi kontur itu hanya ada di dalam area batas administrasinya. Nah, ini kita ganti namanya jadi clip kontur. Kita save. Lalu kita oke kan. Nah, tunggu. Nah, sudah ada klip konturnya ini. Nah, juga tidak, kita bisa unchecklist kontur yang pertama. Nah, jadi konturnya itu berada di dalam si batas administrasi ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses labeling. Kita ke klik kontur, kita klik kanan, kita ke open attribute table. Kita open ke attribute table. Sini kita ke filter floater ke elevation dulu. Kita harus masukkan rumus yaitu nah, yang pertama kita masukkan rumusnya itu untuk mengubah ntar ikannya. Untuk mengubah elevationnya itu adalah ini. Bisa datang diikuti aja dan pilih Python, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa di sini menambahkan add field, menambahkan ika. Untuk type-nya tetap short integer. Nah, seperti ini. Nah, di ika-nya kita klik kanan, lalu kita ke field calculator lagi. Itu kita ganti ke VB script. Kita hapus dulu. Kita klik Google Elevation. Nah, untuk rumus di ika-nya itu adalah elevation, spasi mode, spasi skala nilai skala dikali 4 sama dengan 0. Lalu kita oke kan. Nah, nanti angka selain 100 itu ika-nya akan diisi sebagai 0, sedangkan ika yang 100 akan diisi sebagai min 1. Nah, ini. Ya. Setelah kita bilang bisa di close, lalu kita atur ke bidang lainnya, yaitu
batas administrasi, kita langsung ke open attribute table, kita buat tabel baru, kita tulis keterangan. Untuk batas administrasi kita penggunaan lahan ini. Selanjutnya kita lanjutkan cara yang sama kepada bidang-bidang lainnya. Yang pertama batas administrasi, klik kanan, open table, lalu kita add field, kita buat penggunaan lahan, dan untuk tipenya kita ganti ke teks. Oke. Nah, untuk mengeditnya, kita pergi ke start editing, continue, lalu kita edit. Nah, misalnya yang pertama itu kita taruh ladang, lalu semak belukar, lalu misalnya satunya itu sawah pada hujan. Nah, udah kita stop editing, kita save, kita lalu kita bagikan ke jalan, ini table, tambah table di field keterangan, ditaruh di teks. Oke. Jangan lupa di start editing, kita kasih jalan setelah tabelnya sudah kita buat, yang selanjutnya adalah kita ke simbolis. Selanjutnya adalah simboling. Pertama ke klik kontur, kita ke properties, ke simbologi, kategoris, namanya kita ganti IK, kita add all value, sini kita ganti warnanya jadi electron gold. Electron gold, ketebalan untuk IK itu 2, kita okekan. Untuk yang nggak IK itu, yang non IK sama warnanya juga electron gold, ketebalannya 1 aja. Oke, kita apply, oke kan. Nah, jadi seperti ini ntar warnanya. Dan setelah itu kita buat yang lainnya juga, batas administrasi, properties, kategoris, kita penggunaan lahan, dan values. Nah, untuk ini simbolnya kita bisa pakai SNI dengan cara style references, style tulis, kita ke kita download dulu simbol RBI. Di sini saya udah download, bikin aja dan kita okekan. Nah, di sini jadi ada simbol-simbol tambahan. Kita kadang ada kita apply, okekan. Nah, jadi lihat bentuk penggunaan lahannya.
Lalu untuk jalan, semua sudah kita simbolisasi dengan benar. Lalu langkah selanjutnya adalah labeling. Labeling. Pertama kita dari klik kontur, kita baca properties, kita ke labels, sama kita tuliskan ini dulu label features in this layer. Metodenya kita pakai define classes of features, lalu kita pergi ke SQL query, kita ke location, klik 2 kali, lalu kita tuliskan rumus yaitu location ini kita scroll ke bawah, kita cari ika, kita klik 2 kali, sebelum kita hapus dulu, kita klik 2 kali, jangan tutup lagi nih. Kita pergi ke SQL query, kita scroll bawah, kita sama dengan kita pilih terus, ini satu, klik aja, lalu kita oke. Yaitu namanya kita ganti ke elevation agar nomor yang muncul hanyalah elevasi dari konturnya. Dari expression kita tuliskan rumus itu aja ya, kita tuliskan rumus penambahan setelah angkanya itu diameternya, rumusnya yaitu, lalu kita oke. Ini kita bisa ganti juga langsung komen font ukurannya 12 dan placementnya karena itu adalah garis-garis yang kemungkinan melengkung, kita taruh di curve dan kita taruh di on the line, kemudian kita matikan. Remove duplicate labelsnya kita nyalakan, oke-kan, apply, oke. Nah, jadinya elevasi yang merupakan internal contour akan ada di peta digital kita. Lalu kita lanjut ke batas administrasi, cara yang sama, properties, lalu ke labels, kita juga untuk metode karena sama seperti label kita bisa menggunakan mesin pusat atau terus bas terus bersama bisa kita pergi ke contoh apa harga bisa baca baca biar lebih bagus. Oke, nah untuk biar bisa kelihatan nanti masih sama pergi begini. Oke, baik, nah soal jalan berjalan bis sama bis lalu kita ganti jangan kita itu simbol lain simbol 12 kita masuk di hal ini biar dalam sampai bayar punya berjalan oke kan pesannya dapat online kemudian mungkin ini lain oke ada yang bisa berjalan bis sama kita lalu organisasi di video ya bis tapi sebenarnya dengan nah ini kita change location di bagian paper button baik bisa ini kita sama dalam tip provider ini bisa kita tinggal untuk pelabelan sudah selesai, jadi langkah-langkahnya sudah selesai dari sini. Dari awal kita melakukan plotting, lalu kita pindah ke map global untuk mendapatkan kontur, lalu selanjutnya kita melakukan simbolisasi, terus terakhir itu link. Itu jadi berikutnya bisa langsung kita save ke file, save as, taruh di folder yang Anda inginkan, ganti namanya. Oke.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.